Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Raka Pribowo dari 11 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan Perang Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana merupakan sebuah perang kemerdekaan yang puncaknya meletus pada 20 November 1946. Perang Puputan Margarana terjadi di Margarana yang terletak di utara kota Tabanan, Bali, antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan dipakai karena peperangan tersebut dilakukan sampai pada titik daerah penghabisan. Kata Puputan sendiri mengandung makna moral. Karena dalam ajaran agama Hindu, kematian seorang prajurit dalam kondisi seperti itu adalah sebuah kehormatan bagi keluarganya. Akhirnya, Ki Gusti Ngurah Rai dan sekitar 96 pasukannya gugur, sedangkan di pihak sekutu sekitar 400 orang tewas dalam Puputan Margarana itu. Pada intinya, Perang Puputan Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Salah satu isi hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Setelah itu, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Selain itu, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letkol I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi Kepala Divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau NIT. Pada 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah Negara Indonesia Timur lainnya. Di saat yang sama, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI. Belanda kemudian membujuk Ki Gusti Ngurah Rai supaya bersedia bekerja sama membentuk NIT. Namun ajakan itu ditolak dengan tegas oleh Gusti Ngurah Rai. Pada sekitar pertengahan November 1946, Ki Gusti Ngurah Rai kemudian memberikan perintah kepada pasukannya yang bernama Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi Nika yang menduduki kota Tabanan. Perintah tersebut terlaksanakan 3 hari kemudian, persisnya pada 19 November. Pada operasi tersebut, pasukan Ciung Wanara berhasil menguasai detasmen polisi Nika di Tabanan serta merebut puluhan senjata lengkap sekaligus dengan artilerinya. Setelah itu, pasukan Ciung Wanara kembali ke desa Adeng Marga, Tabanan. Tak pelak, peristiwa itu memicu amarah Belanda. Pada 20 November, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya yang tersebar di seluruh wilayah Bali dan Lombok untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga mendatangkan pesawat pengabomnya dari Makassar untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai menjelang siang sekitar pukul 9 sampai 10 WITA. Pasukan Ciung Wanara baru menyadari bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Enggan menyerah, hasil tembak-tembakan pun tidak terelakkan. Sebenarnya, sebelumnya I Gusti Ngurah Rai sempat mencium pergerakan Belanda dan langsung memindahkan pasukannya ke desa Marga. Mereka menyusuri wilayah ujung timur Pulau Bali termasuk melintasi Gunung Agung, namun upaya itu dapat diendus Belanda yang kemudian berhasil mengejar pasukan Ciung Wanara. Dalam pertempuran itu, pasukan Ciung Wanara sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun ternyata pertempuran belum selesai, sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah lebih besar. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern termasuk pesawat tempur. Situasi akhirnya berbalik, pasukan I Gusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang. Menjelang malam, pertempuran tak kunjung usai. Pasukan Belanda kian brutal menyerbu pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur. Hingga akhirnya pasukan Ciung Wanara di bawah I Gusti Ngurah Rai terdesak di wilayah terbuka, di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Keraci. Dalam kondisi terdesak itulah I Gusti Ngurah Rai kemudian mengeluarkan instruksi puputan atau pertempuran habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Dalam pandangan pejuang Bali itu, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Akhirnya pada tanggal 20 November 1946 malam, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Peristiwa itu kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana, sebuah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia. Beruntung, usaha itu kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Perang Puputan Margarana membuat I Gusti Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur, sedangkan di kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan.